kita sama-sama bertawasul ya. Saya akan memimpin doa dulu untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram li ridha ilahi wa likum bil hawaijin khairan fid din wa dunya wal akhirah. Tabarakallah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah hamdul khulafa wa rasulul fatih. Bismillah. Tabarakallah hadratin jamil awliya ilahi salihin al-fatih. Tabarakallah hadratin jamil malaikatillahi al-muqarrabin al-fatih. Bismillah. وخصوصا على هذه حسن حاجة إلى روحي. الفاتحة. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat Sang Mubalig dan sahabat-sahabat Nasyihuddin Official yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang menyaksikan video ini diluaskan rezeki oleh Allah, dicucurkan rahmat oleh Allah, dan dimudahkan segala urusannya, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat Sang Mubalig yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabat official Nasyihuddin Official, pada malam hari ini kita bertemu kembali. Saya menghadiri di satu tempat bersama Nasyihuddin Official untuk berziarah sebetulnya ya. Berziarah di mana berziarah ini posisinya ada di Provinsi Lampung, salah satu tempat titik Provinsi Lampung di mana nanti insya Allah itu sebetulnya ada di Kota Madia, Bandar Lampung. Nah, untuk itu saya akan sedikit memberikan profil di mana profil seorang ulama khos atau orang yang berilmu yang udah tingkatan khusus, di mana Rasulullah sendiri adalah termasuk ma'sum minal dzunub ya, yang terjaga dari maksiat. Nah, kalau tingkatan ulama atau kita bukan ma'sum minal dzunub namanya, tapi mahfuz minal dzunub, menghindari maksiat. Kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah, maka kita termasuk kategori waliullah kalau kita mengamalkan ilmu yang bersanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disurat dalam surat Yunus, ya, ayat 62 dan 63. Ala inna awliya illah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sahabat Sang Mubalig dan sahabat Nasyihuddin Official, sebentar lagi kita akan salah satu bertawasul ke tempat salah satu makom ulama khos yang pada masa hidupnya tidak mau dipublikasikan, tapi itulah ulama ya, karena ketawaduannya, kesederhanaannya yang patut kita contoh. Kalau dalam surat Yunus tadi itu, ala inna awliya ilahi la khaufun alaihim wa la yahzanun alladzina yu'minu. Nah, lattaqun, kalau tidak salah takun watakun ya, kan gitu. Nanti diralat lagi lah ya.
Jadi mereka itu tidak akan pernah khawatir, cirinya itu, ciri waliullah itu tidak akan pernah khawatir akan kehidupannya, khawatir nggak kebagian, khawatir nggak dapat jabatan, khawatir nggak makan, nggak pernah khawatir dia. Dan dia selalu gembira dan senang hidupnya, bukan dibuat-buat, asiril, senang, batinnya selalu senang, nggak pernah susah. Itu ciri yang mana? Ya itulah ciri alladzina yu'minu, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan dia menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikategorikan masuk ke dalam radius komponen orang-orang yang sudah diplot oleh Allah menjadi waliullah. Nah, oleh karena itu, biar para pemirsa, para netizen sekalian yang dirahmati Allah, kita ikuti saya, ikuti kami untuk melihat tempat persarian beliau, ya, persarian beliau yang sekarang sudah beristirahat. Nah, ini siapa namanya? Mohon maaf karena salah satu dari ahlil bait, ya, keluarganya, jangan disebut namanya, tidak apa-apa. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, tempat beliau persiratan terakhir, dan kita semua akan berpulang sama juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sama-sama bertawasul, ya. Saya akan mengirim doa dulu untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram liridha ilahi wa liqadil hawaijin khairan fid din wa dunya wal akhirah. Tabarakallah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah hamdulillah khulafa ar-rasyidin al-fatihah. Bismillah. Tabarakallah hadratin jamil awliya ilahi salihin al-fatihah. Bismillah. تبارك حضر جميع ملائكة الله المقربين الفاتحة. بسم الله. وخصوصا على هذه حسن حاجة إلى روحي. الفاتحة. بسم الله. يا الله يا رحمن يا رحيم. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan, ya, beliau selalu di lapangan kuburnya diterima amal baiknya, dan kita yang menjadi penerusnya mudah-mudahan juga dilancarkan urusannya, dan semua yang menyaksikan ini mudah-mudahan juga Allah menaikkan derajatnya sesuai dengan amal solehnya. Dan itulah yang bisa kita ambil petik pelajaran, adalah bahwa mereka juga manusia, ya, hanya saja mereka berjuang istiqomah tanpa pamrih, berjuang istiqomah tanpa mengharapkan imbalan, kehidupan yang sederhana tapi hatinya bahagia, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat nanti yang kekal abadi. Mereka sudah ada makomnya, kedudukannya. Gimana dengan kita? Nah, tugas kita ini berjuang. Wah, saya emang nggak bisa ceramah. Kalau kita hanya bisa berbuat sodakoh saja. Kalau hanya kita dititipkan ilmu, kita sampaikan ilmu itu. Bukan demikian, maaf, kan gitu. Kalau hanya kita diberikan hanya ilmu cuman bismillah saja, bismillah sampaikan. Kita diberikan harta, ya harta itu untuk dakwah kita, nyelamatin kita dari mara bahaya, bencana, dan nyelamatin kita nanti di kehidupan akhirat nanti yang kekal abadi, saudara-saudaraku sekalian. Karena apa? Allah sudah memastikan bahwa manusia ini diciptakan itu memang untuk penduduk akhirat yang kekal abadi selamanya. Tuh, hanya saja dipersiapkannya di dunia. Ad-dunya umazra'atul akhirah. Dunia ini ladang menuju akhirat. Dengan sifat rahman rahim Allah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses urusan dunianya, dia pakai ilmu. Ilmu apa saja. Makanya dengan ilmu hidup menjadi mudah. Tuh, disebabkan ilmu.
ingin sukses nanti urusan akhiratnya bahagia seperti para wali Allah yang sederhana. Wa man aradal akhirah fa alaihi bilmi. Ingin sukses dunia akhiratnya juga menggunakan ilmu. Ilmu apa saja, nggak harus ilmu agama, bukan begitu. Kalau ukurannya ilmu kitab kuning, ukurannya kita bisa paham kitab kuning, enak orang-orang yang mondok kan begitu. Tapi intinya isi kandungan Al-Quran itu perintahnya apa? Oh, menjaga sholat, oh menjaga sodako. Itu kita amalin terus tanpa mengharapkan imbalan dari si yang kita kasih. Kalau kita ngarepin imbalan dari si yang kita kasih, rugi kitanya, karena pasti kecewa. Tapi niatlah, bismillahirrahmanirrahim, ucapkan bismillah, niatin karena Allah saja. Ini perintahmu ya Allah. Engkau suka orang yang bersedekah, udah, karena Allah sifat Rahman Rahim. Kita ngikutin sifat Allah, pasti bismillahirrahmanirrahim kita ampuh. Dengan apa? Mengamalkan bismillah tadi itu. Rahman, Rahim, pengasih dan penyayang. Begitu. Tak pilih kasih sama semua makhluk. Itu saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Dan ingin sukses kedua-duanya, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin sukses kedua-duanya juga pakai ilmu. Makanya dengan seni hidup menjadi indah, ya kan? Dengan agama hidup menjadi teratur dan terarah. Tuh ada yang ngatur agama tadi itu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Beda makanya orang yang ngaji sama yang tidak ngaji dalam menyelesaikan satu masalah. Orang yang berilmu dengan yang nggak paham ilmu, nggak tahu ilmu, beda dalam menafsirkan, mensikapi satu masalah. Kalau belum apa-apa udah kita hantam, udah kita fitnah, udah kita suudzon sangka buruk, berarti kita terbatas ilmunya, nggak ngerti, itu namanya ya. Nah, untuk itulah jangan mudah kita memvonis, jangan mudah kita mengambil kesimpulan kalau nggak paham ilmunya. Kata Rasulullah, jangan coba-coba melangkah di sesuatu apapun masalah kalau nggak paham ilmunya. Pesan Nabi itu. Apalagi tadi ini pesan Al-Quran surat Yunus ayat 62 dan 63. Bertawasul kepada wali Allah, tawasul kepada kekasih Allah, karena kekasih Allah itu punya sifat yang utama, mereka nggak pernah khawatir akan hidupnya karena punya Allah. Mereka nggak akan pernah sedih dalam hidupnya, selalu gembira dan menggembirakan orang lain juga dengan keilmuannya tuh. Dan itulah tanda-tanda orang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dunia hanya sementara, semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selayang pandang tentang kita meneruskan perjuangan, bukan menggantikan mereka tapi meneruskan perjuangan mereka, kita juga bisa ikut ambil bagian menghidupkan sunnah, menjadi orang yang takwa. Demikian pesan dari saya dan pesan dari kami dari Nasruddin Official. Pesan saya tetap kunci maju cuman satu, jangan mundur.